Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Istasari. Sebenarnya dari kemarin-kemarin pengen bikin video rewind ya. Rewind di tahun 2024. Apa yang terjadi di tahun 2024, kemudian bagaimana kita melaluinya. Yang mungkin nanti itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman. Yang mungkin teman-teman ketika melihat ini ada yang bilang, video apa ini nggak berguna. Tapi mungkin ada teman-teman yang kondisinya memang membutuhkan semangat, membutuhkan spirit yang sedikit kata-kata dari kita mungkin bisa membuat dia lebih semangat lagi. Seperti itu ya teman-teman. Eh, Tapi karena beberapa hal, jadi sampai dengan sekarang pun belum stabil pembuatan video di channel YouTube Dian Istasari. Karena saya terus terang hanya bekerja sendiri. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang saya lihat ya, tapi mohon maaf belum bisa saya balas satu persatu ya, karena mohon maaf ya teman-teman, membuat video YouTube ini karena maksudnya dari segi penghasilannya juga masih hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih baru bisa dapat penghasilan. Jadi memang gimana ya, belum bisa ada meng-hire seseorang yang bisa menghandle YouTube, pekerja yang bisa menghandle YouTube gitu ya, karena saya pun juga masih sibuk dengan pekerjaan saya sebagai seorang aparatur sipil negara. Banyak sekali teman-teman, sebenarnya ya di tahun 2024 itu hampir semuanya flat kalau menurut saya ya, kalau saya sendiri ya yang terjadi pada diri saya. Tapi ada banyak hal yang rutinitas itu kadang bagi kita terlalu membosankan. Dari membosankan itulah makanya membuat kita sedikit stres, ada tekanan. Tapi ya namanya hidup ya, kalau nggak ada stressing, nggak ada permasalahan, itu bukan hidup namanya ya. Pasti semua orang memiliki permasalahan masing-masing yang tingkat permasalahannya pastinya berbeda-beda. Misalnya nih, ada orang yang ketika dia pengen makan kerupuk nggak ada, itu permasalahan bukan nih, baik buat dia ini yang ringan aja ya, itu permasalahan buat dia. Kenapa? Karena dia selalu kalau misalnya menginginkan sesuatu itu pasti barangnya ada, dibiasakan seperti itu misalnya dari kecil. Jadi ketika dia cuma pengen makan kerupuk aja dan gak ada, itu sudah jadi stressing buat dia. Karena apa yang dia inginkan tidak ada. Tapi ada juga yang memang semua orang dia dari kecil dibiasakan, bukan dibiasakan, tapi kondisi dari keluarganya tidak memungkinkan untuk selalu menyediakan apa yang dia inginkan, dan dia harus berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu kemudian belum mendapatkan, itu bukan masalah bagi dia, karena itu adalah suatu proses. Dia juga perlu berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian dia suatu saat pasti apa yang diinginkan akan tercapai dengan perjuangan dia. Seperti itu. Jadi ketahanan seseorang dalam menghadapi permasalahan sama daya tahan seseorang atau imun seseorang dalam menghadapi permasalahan itu berbeda-beda antar semua orang. Tapi tingkat stressing ini juga berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Bagaimana cara mengelola stres itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Karena seperti kita tahu, dengan stres itu bisa membuat kita susah tidur. Dengan susah tidur, maka tidur kita juga tidak cukup. Dengan tidur tidak cukup, maka daya tahan tubuh kita juga bisa menurun. Selain itu juga kalau terlalu banyak mikir
akhirnya bisa jadi bisa menaikkan gula darah, tekanan darah, bisa menaikkan asam lambung, seperti itu ya. Jadi mengelola stres dengan baik, berpikir yang gak usah gerasa-gerusu, berpikirnya pelan-pelan kayak gitu tuh penting banget untuk kita semua. Kalau saya pribadi ya, terus terang itu masih menjadi suatu proses, masih harus dipelajari lagi seiring dengan bertambahnya waktu. Semakin banyak perubahan, semakin banyak kita belajar sabar dan ikhlas. Mungkin teman-teman ada yang sudah di level itu, dan bagaimana cara untuk mengelola stres kita menjadi lebih sabar dan ikhlas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sebenarnya ini entah saya bingung mau ngomong apa ya, cuma pengen ngobrol aja sih, pengen ngobrol aja dengan teman-teman semua. Apa ya, untuk menjadi komitmen terhadap apa yang sudah menjadi tujuan kita itu susah banget teman-teman. Ide itu mahal ya, ide misalnya kreativitas kita untuk memulai sesuatu itu mahal banget, tapi lebih mahal lagi komitmen dalam menjalankannya. Kadang kayak misalnya YouTube ini ya, YouTube ini pertama kali membuat setiap hari, terus setiap hari ada aja video, ada aja ide yang keluar. Nanti tiba saatnya males banget bikin video, tapi dipaksakan. Kalau sekarang kondisinya lagi stuck banget, tapi tetap kadang-kadang dipaksakan. Begitu juga dengan misalnya ngaji, membaca Al-Quran, beribadah. Kadang-kadang ada saatnya untuk apa sih? Ada saatnya kita tidak bisa mati ibadah yang kita lakukan, tapi tetap saja harus dipaksakan. Apa? Karena perbuatan baik itu pertamanya dipaksakan dulu, nanti setelahnya, setelah menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebutuhan, maka lama-lama akan terasa ringan ya teman-teman. Yang penting mulai aja, yang penting tetap ketika kita semangat, kita buat aja dulu. Kemudian kalau misalnya lagi gak semangat, ya sudah, gak perlu ya berlarut-larut, setelahnya kita buat lagi, seperti itu ya teman-teman. Kalau ditanya sudah dapat berapa YouTube channel Dian Istasari ini, selama berapa tahun ya, dari 2014 ya kalau nggak salah teman-teman, itu baru 2 kali saya dapat AdSense. Yang pertama 2.300.000, yang kedua 2.300.000 bukan 1.300.000, kemudian yang kedua juga 1.300.000. Sekarang belum dapat, masih kurang lebih 300-an di AdSense. Jadi entah kapan lagi mau dapatnya. Kalau misalnya kita hanya orientasinya uang, sudah nyerah dari lama. Tapi karena orientasinya bukan hanya sekedar uang, ya semoga saja ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Kalau misalnya ada hal-hal atau yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dari video saya, abaikan saja. Tapi kalau ada yang hal bermanfaat, tolong disebarkan ya teman-teman. Yang penting tetap konsisten. Teman-teman suka nggak? Ini nih kayak roti mari ya, tapi dalamnya kayak gabus gitu loh teman-teman. Kemudian dibaluri dengan kayaknya ini gula, kemudian ditempeli wijen. Enak banget.
Namanya teman-teman, di daerah teman-teman apa ini rotinya? Hmm. Luar biasa enak. Masya Allah. Oh ya, apa sih yang harus saya lakukan teman-teman untuk mengembangkan video saya ini? Aduh, saya ini bingung banget sebenarnya ya. Bingung bangetnya itu apa? Udah males gitu loh sebenarnya. Udah males untuk membuat video, sudah males untuk mencari bahan. Pengen itu berhenti gitu. Tapi kok ya sayang kalau ditinggalkan. Kalau saya sih masalah kuota nggak rugi ya, karena memang kadang nggak ada YouTube juga, kan tetap beli kuota. Tapi terus terang, sekarang ini, kalau kemarin kan saya pakai aplikasi untuk mengedit video itu pakai Power Director, dan itu kalau yang premium itu kan harus bayar. Mungkin ada nggak teman-teman cara supaya tidak harus bayar gitu? Tapi saya berlangganan satu tahun kurang lebih 300-an ribu. Tapi saya setelah itu pikir-pikir, kalau saya pakai editor juga, pakai untuk mengedit video, itu yang pertama waktunya lama, kemudian yang kedua ada biaya tambahan gitu. Jadi sedangkan penghasilan dari channel YouTube video ini juga masih nggak bisa diharapkan gitu. Karena itu akhirnya saya memutuskan untuk membuat video-video asli saja. Makanya banyak video di sini nih nggak ini ya teman-teman, mungkin kurang menarik bagi teman-teman. Tapi saya berharap bahwa isi dari video-video saya bermanfaat untuk teman-teman. Gitu aja. Sepertinya ngobrol-ngobrol gabut ini harus segera kita sudahi dulu ya teman-teman. Saya bingung mau ngomong apa. Mungkin teman-teman juga sudah bosan. Mungkin sudah skip dari lama. Tapi saya hanya berpesan ke teman-teman semua, apapun yang teman-teman sudah mulai itu, jika itu baik, tetap lakukan, tetap pertahankan. Kalau misalnya suatu naik turun, itu wajar, manusiawi. Yang penting kita tetap konsisten, tetap berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih disiplin pastinya ya. Oke, semoga saja ketika saya membuat video seperti ini lagi tahun berikutnya, di tahun 2026 ya, kondisi kita sudah berubah, sudah menjadi lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.